Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, di sini bersama saya Nur Saptaningsih atau cukup panggil saja Miss Sapta ya. Oke, saya dari Litera Educa. Nah, Litera Educa itu apa? Litera Educa itu adalah salah satu saluran YouTube yang tujuannya adalah berbagi, belajar dan berbagi melalui literasi. Ya, oke. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sesuatu, ya, sesuatu yang sangat penting untuk banyak orang, ya. Bagi teman-teman semua, bagi saudara kita, bagi adik-adik kita, kenalan kita, kolega kita, seperti itu ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi mengenai salah satu tema penting ya. Mengapa sih? Mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris? Ya, saya yakin kita semua bertanya-tanya, teman-teman juga bertanya-tanya, mengapa ya kita harus belajar bahasa Inggris? Kan ada bahasa lain, ya kan? Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Nah, di sini saya ingin mengupasnya, ya, membagikan alasan-alasan itu kepada teman-teman. Nah, baik, teman-teman semua, saat kita ingin melakukan sesuatu, maka kita butuh motivasi, kita butuh dorongan, ya kan? Kita butuh semangat yang membuat kita tidak henti untuk melakukan sesuatu, tidak mudah menyerah. Nah, salah satunya adalah motivasi mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris. Oke. Nah, ada beragam alasan, teman-teman. Nah, alasan yang pertama ya, itu karena bahasa Inggris adalah lingua franca. Ya. Jadi bahasa Inggris adalah lingua franca. Apa sih lingua franca gitu ya? Nah, jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa pengantar, bahasa pergaulan yang digunakan oleh sebagian masyarakat yang ada di dunia, ya. Nah, bahasa pengantarnya ini digunakan kapan aja nih, teman-teman? Oke, ya. Jadi mungkin saja ya suatu saat nanti teman-teman, saya gitu punya kesempatan untuk mengikuti sebuah konferensi ya, konferensi internasional. Nah, biasanya ada satu bahasa yang digunakan untuk menghubungkan nih ya antara satu orang dengan orang yang lain, antara penyaji dan juga orang audiens seperti itu. Nah, itu digunakan sebuah bahasa yang mampu menghubungkan komunikasi itu ya. Nah, inilah peran bahasa Inggris, teman-teman ya. Bahasa Inggris itu biasa digunakan dalam konferensi, dalam seminar gitu ya, dalam pertemuan kenegaraan seperti itu. Nah, atau misalkan begini, saya yakin teman-teman juga sering ya mendengar istilah kelas internasional seperti itu ya, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri gitu ya. Biasanya ada satu bahasa yang jadi sepakat digunakan dalam penyampaian perkuliahan seperti itu. Itu juga merupakan peran bahasa Inggris sebagai lingua franca ya. Jadi menjembatani solusi ya, menjembatani permasalahan komunikasi antar orang yang memiliki bahasa ibu yang berbeda seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian motivasi yang kedua teman-teman yaitu kunci membangun kepercayaan diri ya. Oke, mengapa saya mengatakan seperti ini? Yuk kita bayangin teman-teman, kita belajar bahasa Inggris sejak kapan ya? Ada yang sejak SD sudah belajar, ada yang sejak TK sudah belajar, tapi ada juga yang mulai belajar itu sejak SMP atau bahkan SMA. Nah, teman-teman, kalau kita memiliki good English skills. Nah, English skills itu kan ada 4 ini ya, jenis ya. Jadi ada listening atau mendengarkan, reading, membaca, speaking itu berbicara, dan writing, menulis. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita punya kemampuan yang baik ya untuk beberapa skill itu atau keseluruhan ya, itu akan membangun kepercayaan diri dalam diri kita. Kita jadi lebih pede, kita jadi lebih yakin untuk berbicara, kita jadi lebih yakin
dengan ilmu yang kita dapatkan karena ternyata kita mampu mendengarkan dengan baik ya, kita mampu memahami bacaan dengan baik dan lagi kita mampu menulis dengan baik seperti itu. Otomatis kita akan menjadi lebih percaya diri ya, karena kita punya bekal skill bahasa Inggris, kompetensi bahasa Inggris ya. Kita jadi lebih pede berkomunikasi ya, bergaul dengan misalkan kita ada temen nih yang dari Inggris atau dari Australia, dari Vietnam, dari Jepang gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa menggunakan bahasa mereka, setidaknya kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kita jadi lebih pede untuk ngomong. Kalau kita nggak menguasai bahasa Inggris, ya, kita sebenarnya pengen bicara banyak nih sama teman kita yang dari luar negeri, tapi karena nggak menguasai, akhirnya kan kita jadi nggak pede ya teman-teman mau ngomong apa, jangan-jangan saya mau bicara ini, salah gitu ya. Tapi kalau kita menguasai bahasa Inggris, kita jadi berpeluang ya untuk lebih percaya diri, membangun komunikasi dengan teman-teman yang tidak berasal dari negara yang sama dengan kita, seperti itu. Nah, apalagi kita jadi lebih optimis nih mencapai target teman-teman. Ya, ini saya kisahkan, ini ada satu teman saya ini menjadi salah satu delegasi untuk ke Jepang seperti itu, namanya Mas Tommy. Mas Tommy ini dikirim ke Osaka ya, berbekal dengan bahasa Inggris ya, ini menjadi lebih percaya diri pada waktu presentasi. Dan ketika presentasi, maka dia dinobatkan sebagai seorang presenter ya, terbaik dan juga penerima salah satu penghargaan untuk tulisan terbaik juga seperti itu ya. Jadi membangun kepercayaan diri ya. Kemudian kalau ini saya sendiri, ini saya berada di Taiwan pada waktu itu dan saya diminta untuk berbicara mewakili delegasi Indonesia pada saat Global Youth Trend Forum di Taiwan, di Taipei tepatnya ya, seperti itu. Jadi bahasa Inggris mampu menjadi kunci untuk membangun kepercayaan diri. Nah, kemudian motivasi berikutnya, teman-teman. Nah, kunci peluang kerja. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Oke, teman-teman, bahasa Inggris itu kompetensinya juga bisa terukur loh, ya. Terukurnya dengan apa? Tentu saja dengan tes profisiensi, tes kemahiran. Nah, biasanya ditunjukkan oleh apa? Oleh hasil TOEFL, kemudian TOEIC, IELTS, seperti itu. Ya, itu nanti ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau kita berbekal dengan nilai yang baik seperti itu, teman-teman, kita jadi punya kesempatan, ya. Kita punya kesempatan untuk memiliki alternatif pekerjaan yang lebih banyak. Ya, kita bisa bekerja di perusahaan yang multinasional, kemudian kita bisa juga berkarir di luar negeri, ya. Sekarang kita bekerja sudah bisa lintas bangsa, lintas negara, ya, dengan berbekal apa tadi? Good English Proficiency Test Result, ya. Kesempatan kita makin terbuka lebar. Nah, kemudian jenis pekerjaannya bisa beragam, teman-teman, ya. Bisa menjadi interpreter, ya, bisa menjadi interpreter, kemudian bisa menjadi penerjemah, bisa menjadi pengajar di luar negeri, di London seperti di Nottingham seperti Mbak Manda, kemudian bisa juga menjadi manajer di perusahaan sehingga ditugaskan ke luar negeri, bisa menjadi pramugari di international airlines seperti itu, misalkan di Singapore Airlines atau di EVA Air, ya. Kemudian bisa juga menjadi diplomat, menjadi petugas medis atau paramedis di di Tiongkok, kemudian di Singapura dengan gaji yang insya Allah banyak seperti itu ya. Kemudian apalagi teman-teman, kita jadi bisa lebih leluasa untuk mengembangkan jejaring bisnis dan relasi kerja ya, karena kita memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Nah, motivasi berikutnya adalah kunci peluang untuk mendunia. Oke, mengapa saya mengatakan kemampuan bahasa Inggris itu merupakan kunci peluang agar kita dapat mendunia, ya, go internasional. Jadi begini teman-teman, kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, ya, apalagi kalau sudah for integrated skills tadi, yang listening, speaking,
reading dan juga writing, ya, kita jadi lebih punya kesempatan untuk apa? Untuk bisa lolos dalam mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri. Ya, kan ada tes interview, ya toh, ada tes administratif, ya, dokumen dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita punya bahasa Inggris yang baik, kita lebih berpeluang untuk bisa lolos seperti itu. Apalagi selain beasiswa ke luar negeri, kita bisa ikut kejuaraan teman-teman. Kita bisa ikut kejuaraan English speech contest, bisa juga storytelling, kejuaraan menulis esai, puisi, atau bahkan kita bisa ikut seleksi menjadi delegasi internasional ya, ajang-ajang yang lain seperti itu. Jadi kita lebih punya kesempatan. Nah, apalagi bisa juga loh kita bisa menjadi influencer ya atau pemengaruh misalnya di YouTube atau di Instagram. Kita bisa menjadi selebgram yang berkelas dunia karena kita mampu menghasilkan konten-konten yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris yang mahir ya. Jadi itu salah satu alasan mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris ya. Apakah masih ada lagi? Tentu teman-teman ya. Ini penting sekali bahkan ya. Bahasa Inggris merupakan kunci untuk memahami pengetahuan baru. Ya, percaya tidak percaya teman-teman, ilmu itu datang tidak hanya dari negara kita sendiri. Ilmu itu bisa datang dari Cina atau Tiongkok, bisa datang dari negara-negara yang ada di Asia Timur, Asia Barat, kemudian dari Amerika, Amerika Latin, Amerika Utara, kemudian dari Eropa, Afrika, seperti itu. Biasanya disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai bahasa Inggris, setidaknya kita memiliki kemampuan membaca dengan baik, otomatis kita dapat menerima ilmu dari bahasa Inggris dengan baik juga, ya, dengan cepat, ya, dengan cepat. Ilmu itu kan bisa berupa apa namanya datang ke Indonesia ya, itu masuk ke Indonesia itu bisa dalam bentuk buku tertulis ya, bisa dalam bentuk lisan juga, misalkan tayangan-tayangan yang ada di YouTube atau materi-materi yang ada di webinar, materi yang ada di kelas online seperti itu. Kalau kita memiliki good English skills, kita mampu menguasai bahasa Inggris ya, kita tidak akan begitu terkendala memahami pengetahuan baru itu tadi. Nah, kalau kita dengan mudah memahami ilmu baru, pengetahuan baru, kita cepat paham seperti itu tanpa harus menunggu teradanya terjemahan yang ada di internet. Nah, kita akan menjadi lebih cepat untuk produktif alias menghasilkan karya. Karya itu bisa berupa tulisan, karya itu bisa berupa uh, sajian-sajian orasi atau produk-produk digital yang kita telurkan. Ya, kita jadi lebih produktif, kita jadi lebih dikenal oleh pihak luar juga. Dan akhirnya kita juga kan semakin percaya diri, ya, seperti itu. Nah, berikutnya, ini penting banget nih ya. Siapa sih yang nggak suka traveling? Iya, saya yakin teman-teman sangat ya. Saya sendiri juga sangat ingin, misalkan pergi berkeliling negara gitu ya. Saya pengen misalkan saya ingin ke Amerika, saya ingin ke Eropa, ke negara-negara Asia gitu ya. Saya pengen sekali ke Korea gitu ya, ke Korea Selatan. Kemudian saya bisa nonton konser K-pop seperti itu ya, BTS misalkan, atau bertemu para idola gitu ya, pengen menikmati perjalanan-perjalanan ke luar negeri seperti itu. Nah, ketika kita berada di luar negeri teman-teman, ada banyak tahapan yang harus kita lakukan kan, baik itu kita di bandara, kemudian di imigrasinya ya, di imigrasi, di bandara, kemudian bagaimana saat kita itu berwisata ke tempat-tempat destinasi wisata, bagaimana kita harus menikmati makanan, bagaimana kita harus berbelanja, seperti itu. Kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya teman-teman, kita jadi lebih mudah berinteraksi dengan penduduk lokal
Ketika kita mau membeli makanan, ketika kita mau membayar, kita jadi lebih mudah gitu loh. Ketika kita menggunakan fasilitas umum, misalkan kita naik Shinkansen atau kita naik kereta gantung, kita naik apalagi bis umum, taksi dan lain sebagainya, atau kita menggunakan telepon, lebih mudah teman-teman kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Atau misalkan saat kita ingin berbelanja, ya, membeli tas, sepatu, ya, akan lebih mudah kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi, traveling itu jadi lebih nyaman, lebih aman, lebih nikmat, puas kita ya menjalani keliling dunia, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, salah satu motivasi keren ya. Salah satu motivasi mengapa kita juga harus menguasai bahasa Inggris itu tak lain juga adalah kunci menikmati hiburan. Apalagi di saat WFH seperti ini teman-teman, di saat kita harus melaksanakan semua aktivitas itu dari rumah dan juga meminimalkan aktivitas untuk outdoor seperti itu ya, maka hiburan menjadi sesuatu yang sangat signifikan loh. Iya kan? Iya, signifikan. Karena kita butuh sesuatu yang, apa ya namanya, membuat kita rileks gitu ya, tidak bekerja terus di depan laptop, tapi kita rileks gitu ya. Nah, biasanya hiburan itu apa sih? Hiburan tuh biasanya ya kita nonton film, atau kita main game, itu hiburan biasanya kan. Nah, atau mendengarkan musik seperti itu teman-teman. Nah, kalau sekarang kita nonton film, kemudian filmnya baru dan belum ada subtitle apa, belum ada terjemahan subtitle-nya seperti itu, ya jadi um, kalau kita menunggu terjemahannya kan akan lama. Tapi kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, maka kita langsung bisa menikmati film-film baru, ya lebih lebih nyaman. Kita jadi lebih paham dengan um, isi alur filmnya, kemudian isinya, temanya seperti itu, tokoh-tokohnya, apa yang dibicarakan, kita jadi lebih mudah memahami seperti itu. Kemudian kalau main game, tentu kalau kita tahu artinya, kita jadi nggak salah teman-teman ketika misalkan kalau di Cooking Academy itu kita harus net the dove gitu ya. Itu kalau kita nggak tahu, ya suruh ngapain ya? Oh ternyata itu mulai nih kalau dalam bahasa Jawa kan. Bagaimana kita melakukan sesuatu terhadap adonan supaya menjadi kalis gitu ya. Itu kan net the dove ya seperti itu. Ya, jadi hiburan itu akan lebih nikmat. Hiburan itu akan lebih apa namanya? Kita nikmati dengan baik ya, tidak malah membuat kita stres kalau kita bisa bahasa Inggris. Jadi kita memahami isinya apa, cara mainnya bagaimana, ya. Kemudian kita tahu, oh ini nanti jadinya bisa menang atau enggak, seperti itu ya. Jadi kita jadi lebih bisa menikmati hiburan, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman sejumlah alasan mengapa kita itu harus ya menguasai bahasa Inggris ya. Oke, saya cukupkan sekian sharing kita hari ini ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan saya dengan konten-konten berikutnya, terutama mengenai bahasa, penggunaan bahasa, dan juga dunia industri bahasa. Oke, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.